Halo teman semua, jumpa lagi dengan saya Badrul Romero. Selamat datang di channel ini. Apa kabarnya semua? Sehat selalu dan dilancarkan semua aktivitas. Hari ini kita kembali membahas film dengan judul Just Call Me Nobody yang rilis tahun 2010. Sebenarnya film ini agak unik. Ini adalah sejarah hidup dari sumber bela diri Yoko, pendekar Raja Wali Sakti, walaupun secara tidak langsung ya. Dari tukang sol sepatu di pasar sampai jadi legenda, dewa pedang yang tak terkalahkan. Tanpa banyak basa-basi, kita putar intro. Kisah ini dimulai. Setiap zaman memiliki legenda tersendiri. Adegan di sebuah pelabuhan kecil, seorang pemuda diserbu ratusan prajurit. Dengan tenaga hikang, istilah tenaga dalam untuk cerita kungfu. Air pantai berterbangan meluap ke atas, dan pemuda ini menghilang. Inilah Just Call Me Nobody. Film ini berawal dari Woody kecil yang ditimang oleh bapaknya. Bapaknya adalah seorang tentara kerajaan, dan dia menitipkan kartu kata-kata bahasa Inggris buat anaknya. Buat apa coba? Saat itu belum ada Ome TV-nya. Dan Woody kecil pun tumbuh. Dia suka bermain sambil melihat ibunya bekerja. Saat itu, paman Woody melaporkan kepada ibunya bahwa suaminya sudah meninggal. Ibunya yang mengira suaminya mati dalam perang menolak bantuan. Rupanya, paman Woody mengaku suaminya telah mati di rumah bordil, alias di atas ranjang. Ibu Woody cuma berpesan kepada pamannya, jangan sampai Woody mengetahui bapaknya bejat, biarkan dia berpikir bahwa bapaknya adalah pahlawan besar. Dan Woody pun tumbuh dewasa. Profesinya tak lain tak bukan jadi tukang sol sepatu di pasar. Woody sangat gemar sekali membaca buku kungfu. Ketika sebuah serial kungfu baru dijual di toko sebelah, lihat kelakuannya. Memaksa seorang bocil meminjamkan bukunya. Woody kembali ke kiosnya. Seorang gadis yang menyamar sebagai pria, dia adalah Yulu, seorang putri kerajaan yang suka berpetualang di dunia persilatan. Dia menyuruh Woody memperbaiki sepatunya. Woody adalah seorang maniak ilmu kungfu. Walaupun dia sendiri sama sekali tak bisa, dia malah berlagak di depan Yulu tentang pengetahuan kungfunya. Sembari memperbaiki, suara keramaian terdengar di pasar. Woody mempercepat kerjanya dan langsung lari meninggalkan Yulu. Gadis ini berteriak, dia belum membayar jasanya. Woody berlari, jika kita bertemu lagi baru kau bayar. Ternyata dua pendekar yang cukup terkenal di kota itu bertarung di atas genteng kota. Setelah banyak basa-basi di atas genteng, rupanya dua pendekar ini hanya beriklan dari toko di bawahnya. Koplak. Para penduduk pun bubar. Woody kembali ke lapaknya. Tak sengaja dia melihat perkelahian gadis itu dengan seorang penjahat buronan yang sedang diburu. Woody yang gila kungfu sangat bersemangat melihat pertarungan itu. Sayangnya, sepatu yang diperbaiki Woody membuat Yulu terpeleset. Dia terjatuh, dan sendal yang dilempar Woody menghentikan penjahat ini. Penjahat ini marah dan menuduh Woody yang melemparnya. Tentu saja barang buktinya jelas sekali. Woody pun memberanikan dirinya melawan dan mengaku ahli kungfu untuk menakuti penjahat ini. Dan ketika penjahat ini menyerang Woody, Woody pun menutup matanya dan ketakutan sambil mengacungkan pedangnya. Sebentuk bola besi yang dilempar dengan kekuatan hikang menghajar kepala penjahat ini dan membuatnya terlempar ke depan. Dan sangat pas tubuhnya mengenai pedang Woody. Habislah nyawanya secara kebetulan. Yulu pun pergi dan mengatakan pria ini adalah buronan. Ambil hadiahnya 3000 tel di kantor pemerintahan. Dan dia berhutang nyawa kepada Woody. Jika Woody meminta bantuan, carilah dia di Gunung Tai. Ternyata Yulu adalah seorang calon ratu. Dia melarikan diri untuk menghindari pernikahannya dengan kaisar yang sedang berkuasa. Dia sengaja membakar istana supaya bisa melarikan diri. Dan rupanya bola besi yang membunuh penjahat tadi adalah
hasil lemparan Baido, pembunuh bayaran yang merupakan anak buah Kasim Go yang ditugaskan menjaga Putri Yulu oleh Kaisar. Dan sebuah twist, ayahnya Woody masih hidup. Dia sudah menjadi Jenderal Lee sebagai anak buah Kasim Go. Saya bingung, bukannya tadi sudah koit? Pagi itu Woody dimarahi ibunya. Dia sudah berani bermain dengan kungfu dan sampai membunuh buronan. Ibunya sangat takut kungfu membahayakan hidup anaknya. Saking marahnya, ibunya sampai mengurungnya di rumah. Dia takut terjadi apa-apa dengan anaknya. Woody mengambil keputusan untuk pergi ke Gunung Tai untuk mengembalikan sepatu Yulu. Dari naik keledai, menyeberangi sungai, melewati gurun, dan akhirnya sampailah Woody ke pelabuhan. Dia menabrak kakek tua dan menggendongnya ke kapal. Di kapal, Woody cuma asik membaca buku kungfunya. Si kakek tertawa melihat kelakuan Woody membaca buku kungfunya. Dua penjahat kambuhan. Mereka berencana merampok penumpang kapal ini. Mereka pun menjalankan rencananya. Siapapun di kapal ini harus menyerahkan uangnya. Woody yang kedapatan menyembunyikan uangnya dikejar oleh anak buahnya. Kedua perampok ini menantang Woody berkelahi karena tidak mau menyerahkan uangnya. Bos penjahat ini mengatakan jika Woody menang melawan anak buahnya, dia akan menyelamatkan semua orang di kapal. Jika dia kalah, nyawanya menjadi taruhan. Sebelum berkelahi, Woody membaca buku kungfunya. Ternyata Woody dibantu oleh kakek ini. Dia adalah jagoan kungfu. Sebuah hantaman telapak tangan menggoyang kapal, dan anak buah rampok berhasil dikalahkan oleh Woody dengan bantuan kakek ini. Dan bosnya pun bernasib sama. Woody yang dibantu kakek ini tiba-tiba menjadi jagoan kungfu. Hanya sebuah kacang akhirnya membuat Woody menjadi jagoan. Sebuah tendangan menghajar bos penjahat ini. Woody pun keheranan merasa dirinya tiba-tiba jago. Kedua penjahat ini melemparkan buku kungfu yang dipelajarinya dan melompat ke laut. Buku yang dilemparkan diambil oleh Woody dan dibuka. Gambarnya lebih mirip karakter Yoda dari Star Wars. Lucu nih film. Si kakek pun pergi dan memberikan esensi hikangnya ke tubuh Woody. Ini membantu Woody melatih tubuhnya tanpa dia sadari. Si kakek memberikan kitab kungfu dan berlalu. Sayang sekali, karena cuma tulisan tanpa gambar, kitab itu dibuang Woody. Seorang pendekar yang juga ada di kapal itu mengambil kitab yang langka itu. Gunung Tai, Woody akhirnya sampai. Dia menemukan bangunan kosong di tengah gunung. Seorang gadis ada di sana. Rupanya, dua orang gadis ini adalah kakak beradik yang suka bereksperimen dengan racun. Sang kakak membawa Woody ke dalam bangunan, sementara adiknya menyiapkan racun yang akan digunakan. Dan kena totoklah Woody. Ilmu totok aliran darah lazim digunakan dalam cerita atau film kungfu, sehingga dia membeku. Dan si adik pun melemparkan tepung racun ke Woody. Sayangnya angin yang kencang malah membuat senjata makan tuan. Si adik panik mencari penawar, dia terlalu lemah mencari obatnya dan meminta tolong ke kakaknya. Sayangnya kakaknya yang buta warna salah memberikan obat, malah racun penghancur usus yang diminum adiknya. Dan tentu aja si adik koit. Woody mulai memiliki tenaga kikang tanpa dia sadari. Ingat tenaga ki yang diberikan si orang tua di perahu tadi. Dia membebaskan pengaruh totokan dengan mudah. Dia dengan santainya berjalan ke dalam. Si kakak tentu saja marah melihat Woody. Dia mengejarnya dan melemparkan pisau terbang. Woody yang terdesak jatuh ke dalam jurang. Ini adalah Qian Bao, seorang pendekar yang terbuang dari dunia persilatan. Dia mengasingkan diri di dasar jurang ini. Dia berhasil melatih ilmu tenaga baru yang membuat kesaktiannya berada di puncaknya. Sayangnya, di tengah kegembiraannya, Woody jatuh menimpanya. Woody tersadar dari pingsannya dan memeriksa lingkungannya. Qian Bo menemukannya. Qian Bo yang sudah lama tak bertemu manusia berniat memakan Woody. Begitu dia menggigit Woody,
Dia tertolak tenaga kikang yang kuat dan membuat giginya copot. Woody menceritakan tentang orang tua yang memberikan tenaga dalam dan kitab kepada Qianbo. Qianbo langsung teringat dengan Pertapa Wu, salah seorang dedengkot dunia persilatan. Pada waktu itu, dialah yang membuat Qianbo jatuh ke jurang dan mengasingkan diri. Qianbo marah dan memberikan esensi kikangnya ke Woody. Dia bermaksud memberikan tenaga ki-nya agar bertarung dengan tenaga ki Pertapa Wu yang ada di tubuh Woody. Karena tidak bisa menahan dua tenaga ki yang besar di tubuhnya, Woody pingsan. Begitu bangun, dia tak bisa merasakan tenaga di tubuhnya. Qianbo mengatakan bahwa kedua tenaga sudah musnah di tubuhnya. Dia menawarkan Woody untuk belajar kungfu ciptaannya, kungfu tanpa batas, yang bisa merubah dan memodifikasi bentuk tubuh. Dia menyuruh Woody ke rumah atasnya. Sesampainya di sana, kitab yang dijelaskan Qianbo hanya berupa tulisan. Woody yang hanya menyukai gambar cuma bengong gak ngerti. Dia malah bermain dengan kenop yang berada di samping kitab. Yang bersamaan Qianbo mengatakan bahwa itu adalah bom akan meledak jika disentuh. Koplak nih. Woody berteriak, "Kenapa baru ngomong sekarang?" Dan meledaklah rumah Qianbo beserta isinya. Qianbo yang marah mengejar Woody dan menendangnya keluar jurang. Ibu kota kerajaan, salah satu restoran. Yulu yang ingin mengikuti turnamen menginap di sana. Dan kebetulan Woody juga sampai di sana. Mereka pun bertemu. Dan Woody memberikan sepatu yang lama disimpannya. Ingat sepasang saudari beracun? Rupanya dia juga ada di penginapan itu. Bersama seorang wanita paruh baya yang ternyata guru mereka. Dia terlihat sangat dendam kepada Woody karena telah membunuh muridnya. Woody membantu Yulu memasak, karena Yulu merasa tidak aman menerima masakan ketika turnamen kungfu mau diadakan. Di sela memasak, Yulu sempat memamerkan ilmu pedangnya, tapi dia tidak berhasil memadamkan lilin. Dan secara sembunyi, Woody yang kasihan membantu meniup lilin itu. Yulu menceritakan dia hampir terpaksa menikah kalau dia telat melarikan diri. Sambil makan, dia menceritakan dia hanya boneka bagi orang tuanya. Dan dia berjanji mulai sekarang akan memulai hidupnya sendiri. Tanpa mereka sadari, asap beracun ditiup melalui pipa ke kamar mereka. Dan sukses terkaparlah kedua orang ini. Mereka diikat dan dikunci di sebuah ruangan. Kejadian ini membuat mereka semakin akrab dan saling menceritakan kisah hidupnya masing-masing. Seorang wanita parubaya masuk, guru dari dua saudari beracun ini. Dia memaksa Woody meminum ramuan racun yang bisa menambah tenaga dalam 100 kali lipat, yang bisa dipastikan tubuh Woody akan meledak akibat tenaga yang berlebihan. Rupanya wanita ini juga kekasih dari pendekar yang tidak sengaja Woody bunuh di adegan awal. Woody ternyata tidak merasakan apa-apa. Obat itu tidak berpengaruh padanya. Wanita ini lalu ingin membunuh Yulu yang disangkanya kekasih Woody. Dia ingin Woody merasakan sakit ketika kekasihnya dibunuh. Saat pedang akan ditusukkan, seorang pendekar muncul. Ingat adegan di atas kapal? Pendekar yang tak sengaja mengambil kitab yang dibuang oleh Woody. Dia membunuh wanita ini. Dia menjelaskan kungfunya bertambah hebat gara-gara kitab yang Woody buang. Ketika Woody ingin kitabnya kembali, pendekar ini buru-buru lari dan pamit. 30 tahun lagi aku kembalikan ya. Woody pun bengong mendengarnya. Woody dan Yulu keluar dari restoran. Yulu memutuskan kembali ke keluarganya dan meneruskan pernikahannya. Walaupun Woody sedih mendengarnya, dia mendukung Yulu untuk berbakti dan melepas kepergiannya. Woody melanjutkan perjalanannya. Di dalam kota, dia bertemu lagi dengan Yulu. Tentu saja dia gembira. Yulu membawanya ke suatu tempat. Ternyata dia adalah wanita beracun yang menyamar. Dia diupah oleh pembunuh istana, Baido. Baido mengatakan siapapun yang pernah berhubungan dengan Putri Yulu harus mati.
Walaupun lehernya sudah dipatahkan berkali-kali, Woody tetap hidup. Karena jengkel, Baido memasukkannya ke dalam penjara. Di sana, secara tak sengaja Woody bertemu dengan dua perampok kocak di kapal. Yulu yang dalam perjalanan pulang ditembak sebuah panah yang berisikan pesan bahwa dia harus ikut turnamen kungfu. Kalau tidak, temannya tukang sol sepatu tak akan selamat. Ganti scene. Kasim Go ternyata berencana mengkudeta kekaisaran. Dia ingin menggunakan armada jenderali yang sudah diperalatnya. Ternyata ayah Woody digunakan sebagai jenderali yang sudah meninggal di tempat bordil yang seperti diceritakan di awal. Kasim Go menempatkan ayah Woody sebagai jenderal di istana dan memasukkan kematiannya agar bisa digunakannya untuk memberontak ke kaisar yang sah. Dia mengatakan bahwa Lee harus ikut perintahnya karena anaknya Woody sudah di tangannya. Dan malam itu, Woody dan teman-temannya berhasil meloloskan diri dari penjara dengan menggali terowongan di bawah penjara. Hari turnamen kungfu pun dimulai. Yulu yang ikut turnamen kungfu berhasil menang di pertandingan pertama karena dibantu oleh Baidu yang sengaja agar sang putri menang terus. Kita belum tahu motif Baidu dan Kasim Go kenapa sang putri harus menang terus. Ganti scene, Kasim Go marah melihat Woody berhasil meloloskan diri dan memberi perintah Woody adalah buronan berhadiah 10.000 tel perak yang harus ditangkap hidup ataupun mati. Di pertandingan kedua, Yulu berhasil menang setelah dibantu oleh Baidu dari luar arena. Walaupun lawannya lebih tangguh darinya, gua ngakak lihat sandal dilemparkan. Dan sebuah jurus telapak kaki raksasa menghabisi lawan putri Yulu. Ganti scene, kepala perompak memberikan hadiah bendera marga Dugu kepada Woody karena dia sudah merasa akrab dengan Woody. Dulunya marga Dugu adalah kaisar yang berkuasa, sayangnya pemerintahnya digulingkan. Ketika mengobrol, kepala perompak dan anak buahnya ditembak panah prajurit. Sebelum mati, kepala perompak berpesan ke Woody harus melanjutkan marganya. Dan perompak ini menyuruh Woody pergi karena ada bom air yang akan diledakkan ketika prajurit mendekat. Di awal film, gua kira adegan ini adalah tenaga dalam Woody yang mengakibatkan air meluap. Ternyata cuma bom air. Air pun naik ke udara, dan Woody pun menghilang setelah dikejar ratusan prajurit. Ternyata, di final, Yulu berhadapan dengan Baidu, dan Kaisar hadir di sana untuk menyerahkan cincin juara kepada pemenang. Disitulah Baidu menghipnotis Yulu, supaya waktu pemerintahan cincin juara dia membunuh Kaisar. Dan seperti yang ditebak, semuanya adalah rencana Kasim Go. Dan setelah itu, Baidu langsung menyerah. Yulu berjalan ke arah podium untuk menerima hadiahnya. Kaisar turun dari kursinya dan berkata, "Kali ini sudah cukup berpetualang, saatnya kita kembali ke istana." Dan saat itu, Baidu meniup seruling. Yulu yang terpengaruh hipnotis menyerang Kaisar. Prajurit di sampingnya segera bergerak melindungi Kaisar dan menyebabkan tangan Kaisar terluka. Kasim Go segera bertindak memberikan bubuk obat yang sebenarnya bubuk racun yang akan membunuh Kaisar. Jenderal Lee berteriak bahwa calon ratu sudah dihipnotis dan bubuk itu adalah racun, dan dia akan menyalahkan Putri Yulu sebagai pembunuh Kaisar. Ternyata inilah rencana sebenarnya dari Kasim Go. Kasim Go yang marah rencananya ketahuan segera membunuh Jenderal Lee. Kaisar kebingungan dan Kasim Lee mengatakan inilah saatnya sejarah baru mengganti dinasti. Seorang Kasim akan menjadi kaisar. Yulu memaki Kasim Go. Ketika dia akan membunuh Yulu, nggak disangka Woody hadir di sana dengan polos. Yulu berteriak supaya Woody cepat pergi. Bukannya pergi, Woody malah menantang Kasim Go. Tentu saja Woody bukan tandingan Kasim Go. Sebuah pukulan dahsyat membuat Woody terbang dan jatuh ke rumah penduduk. Ternyata pukulan Kasim Go mengakibatkan bersatunya 3 tenaga di tubuh Woody. Tenaga Ki dari Pertapa Wu ketika peristiwa di kapal, tenaga Ki dari Qian Bo ketika jatuh ke jurang, dan obat penambah tenaga 100 kali lipat dari wanita paruh baya di penginapan.
Kejadian ini membuka seluruh saraf dan aliran darah Woody dan menjadikannya pendekar kungfu yang hebat. Woody terbangun dari pingsannya dan mengambil besi panas sebagai pedangnya. Kasim Go mengikat Kaisar dan Yolo, lalu dia duduk di tahta istana. Tiba-tiba Woody kembali dengan kecepatan yang dahsyat ke istana. Kasim Go tentu terkejut melihat Woody yang masih hidup. Baidu marah dan menyerang Woody. Sayangnya Woody sudah menjadi ahli kungfu sejati. Dengan kecepatannya, Baidu langsung terbunuh. Para prajurit di bawah perintah Kasim Go menyerang Woody. Kasim Go turun tangan langsung. Pertarungan terjadi antara Kasim Go dan Woody. Sekarang keduanya sama-sama sakti dan berimbang. Jurus tanpa bentuk Woody menghajar Kasim Go. Tenaga kikang kedua orang ini berimbang. Kasim Go yang sudah berlatih menjadi ahli kungfu sejati tak menyangka Woody bisa mengimbanginya. Adu tenaga terjadi. Dua tangan tak cukup, sampai kaki Woody pun bisa terbang menghajar Kasim Go. Kasim Go mengeluarkan jurus pamungkasnya. Seluruh senjata dan tombak ditarik menjadi ribuan senjata yang mengelilingi tubuh. Woody pun mengambil besi membaranya. Dan ribuan senjata Kasim Go menyerang Woody. Dengan satu serangan balik, pedang terbang Woody berhasil membunuh Kasim Go. Sebelum meninggal, Kasim Go memuji kejeniusan Woody. Dia memberikan kitab rahasianya untuk Woody. Seperti yang kita duga, Woody yang tak tertarik dengan kitab tak bergambar membuang kitab itu. Kaisar duduk di tahtanya dan berterima kasih ke Woody. Dia menanyakan ke Woody apa hadiah yang diinginkannya. Woody ternyata meminta supaya Kaisar batal menikahi Yolo karena dia tidak siap menikah. Kaisar terdiam. Tak disangka Yolo malah marah kepada Woody. Apa urusannya denganmu? Woody terdiam dengan penolakan Yolo. Hatinya hancur melihat iringan Kaisar membawa Yolo pergi. Dan persiapan pernikahan dilakukan di istana. Kaisar menikah dengan Yolo. Dalam perjalanan pulang ke kotanya, Woody menemukan telur dari burung Raja Wali yang sudah ditinggalkan. Woody memutuskan membawanya. Walaupun dia sudah menjadi ahli kungfu, dia kembali ke kotanya untuk menjadi tukang sol sepatu. Sore itu tak disangka sebuah kaki berada di hadapannya. Dia menangis tak menyangka Yolo kembali menemuinya. Ternyata Kaisar menanyakan ke Yolo, benarkah dia sudah jatuh cinta kepada Woody? Karena sejak kembali ke istana, Yolo selalu murung. Dan Yolo pun mengganggu. Kaisar memutuskan membakar kamar pengantin dan menyuruh Yolo pergi untuk memalsukan kematiannya. Dan Yolo pun menjadi istri Woody dan memulai petualangannya di dunia persilatan. Dan legenda itu pun dimulai. Adegan di senja hari, mereka duduk berdua di tepi tebing. Ada Raja Wali di sana dari telur yang didapat Woody tadi. Woody mengganti namanya menjadi Dugu Xiaobai. Dunia persilatan mengenalnya sebagai dewa pedang tanpa tanding, sumber bela diri seorang Yanggu atau Yoko dalam serial Return of the Condor Heroes. Selain dari gurunya ya, walaupun karakter ini tak pernah muncul di film atau serialnya. Dan film pun berakhir. Film ini sangat menghibur, walaupun banyak intrik, ceritanya dibikin komedi dan ringan. Walaupun saya merasa banyak lubang di cerita yang sering lompat dan kurang detail, tapi cukup layak untuk dijadikan tontonan. Mohon maaf, kualitas videonya hanya 480p, jadi kurang maksimal. Semoga terhibur menonton video ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Kita jumpa lagi di film review berikutnya. Saya ucapkan selamat bergabung bagi yang pertama kali menemukan channel ini. Silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Tetap sehat, tetap bahagia. Bye.